Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Sniper The White Raven yang rilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pasifis yang berprofesi sebagai guru, namun karena istrinya dibunuh, ia pun bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina untuk menjadi sniper dan membalas dendam atas kematian istrinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film dimulai ketika seorang wanita bernama Nastia sedang melukis seekor burung gagak putih. Ia sengaja berkamuflase agar leluasa untuk menggambar burung tersebut. Setelah menggambar, ia pun masuk ke rumahnya dan membangunkan suaminya bernama Mikola yang sedang tertidur. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang menetap di Donbas, yaitu perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Keesokan harinya, Mikola yang berprofesi sebagai guru menjalankan rutinitasnya untuk mengajar di sebuah sekolah. Sampai di sana, ia menonton berita di televisi kalau di kota Kiev telah terjadi demonstrasi besar-besaran dan 100 orang demonstran tewas oleh pasukan khusus. Setelah melihat berita tersebut, Nikola seperti biasa masuk ke kelasnya untuk mengajar. Namun salah satu siswanya bernama Ivan tidak menyukai Mikola. Menurut Ivan, Mikola adalah orang asing yang tidak sepantasnya mengajar di sekolah tersebut. Pada suatu waktu, reporter lokal datang untuk meliput kehidupan Nikola dan istrinya. Reporter tersebut sangat terheran kalau Nikola yang memiliki 3 gelar sarjana, yaitu matematika, fisika, dan ekologi mendiami daerah tersebut. Selesai meliput, reporter itu malah mengatakan kalau Mikola adalah orang gila. Malam harinya, Nastia memberikan sebuah patung kecil dari kayu kepada Mikola. Patung itu sengaja dibuatnya sendiri oleh Nastia dengan tujuan patung tersebut bisa melindungi kehidupan Nikola. Menjelang subuh, beberapa mobil militer pasukan Rusia secara diam-diam memasuki wilayah perbatasan Ukraina dengan cara menabrak pagar kawat berduri dengan mobil mereka. Sementara Mikola di pagi harinya, seperti biasa ia berangkat ke sekolah untuk mengajar. Di perjalanan ia sempat melihat 2 orang militan Rusia, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sampai di sekolah ia tidak menjumpai seorang pun di sana. Ternyata hari itu sekolah telah diliburkan. Lalu Mikola melihat kembali berita di televisi. Diberitakan militan Rusia telah memasuki beberapa wilayah di Ukraina. Nikola pun langsung pulang. Ia mencemaskan keselamatan istrinya di rumah. Dan benar saja, sampai di rumah istrinya telah dipukuli oleh tentara yang sempat ia lihat. Hendak membela istrinya, Mikola juga ikut dipukuli oleh mereka. Mereka beranggapan kalau Mikola dan istrinya ini adalah mata-mata. Karena curiga, salah satu militan itu memeriksa isi rumah Mikola. Meskipun tidak menemukan bukti apapun, militan itu membumi hanguskan rumah mereka. Sebelum militan itu pergi, Nastia mencoba melemparkan batu ke arah mereka. Namun sayangnya mereka malah menembaki Nastia dan nyawanya tidak tertolong. Mikola yang sangat mencintai istrinya terlihat sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya barulah datang 2 tentara Ukraina ke tempat mereka. Mereka juga sempat mencurigai Nikola. Namun setelah menunjukkan identitasnya, 2 tentara itu pun percaya kepada Mikola dan mereka pun membantu menguburkan jasad istrinya. Setelah itu, Mikola pun dibawa oleh 2 tentara itu ke markas rahasia pasukan Ukraina.
Sampai di sana, komandan dari pasukan Ukraina juga mencurigai Nikola sebagai mata-mata. Ia takut keberadaan markas mereka diketahui oleh pihak musuh. Namun setelah Nikola bilang bahwa ia ingin mengusir mereka dari tanah kita, barulah komandan itu percaya kepada Nikola. Singkat cerita, Nikola pun bergabung dengan pasukan Ukraina untuk menjalani latihan fisik sebagai seorang tentara. Suatu hari saat latihan bongkar pasang senjata, Nikola sempat diremehkan oleh komandannya karena belum bisa melakukannya. Di latihan berikutnya, Nikola memberitahukan kepada komandannya bahwa nama panggilannya kini adalah Raven, yang artinya burung gagak putih. Hari pun terus berlalu, latihan keras dijalani Raven bersama rekan-rekannya, dan Raven terus berusaha keras untuk bisa membongkar senjata AK-47 dan menjalani latihan fisik agar menjadi tentara yang tangguh. Pada suatu hari, komandan memberitahukan kalau mereka kekurangan sniper yang akan bertempur di garis depan, dan siapa saja boleh mendaftarkan untuk dilatih. Raven pun mengajukan diri. Lagi-lagi Raven malah diremehkan latar belakangnya sebagai seorang pasifis atau pecinta kedamaian yang membuatnya diragukan untuk menjadi sniper. Komandannya bilang jangankan menjadi sniper, bongkar pasang senjata pun Raven belum bisa. Mendengar hal itu, Raven menantang komandannya kalau ia akan menunjukkan skill membongkar pasang senjata hanya dalam waktu 20 detik saja. Awalnya komandan ini ragu-ragu, namun ia berpikir tidak ada salahnya memberikan Raven kesempatan. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Raven dengan sebaik-baiknya, dan ia berhasil melakukannya dengan mata tertutup, hanya membutuhkan waktu 18 detik saja. Semua orang yang melihatnya pun terkagum-kagum dengan skill yang dilakukan oleh Raven, dan akhirnya ia pun diterima. Raven dan rekan-rekannya dibawa ke tempat khusus untuk menjalani latihan sebagai seorang sniper bersama 6 orang lainnya. Sampai di sana mereka pun dibekali dengan senjata khusus. Mereka diberi senjata satu persatu, namun ketika giliran Raven, ia malah diberikan senjata jadul, padahal teman-temannya diberikan senjata yang lebih canggih. Raven pun terlihat tidak terima, ia ingin senjata yang sama seperti yang lainnya, namun tetap saja ia tidak diberikan senjata yang lebih canggih. Latihan pertama pun dimulai. Dalam latihan ini mereka ditembaki dalam jarak yang cukup dekat dengan posisi fokus dengan senjata membidik target, dan diharapkan suara tembakannya tidak membuat tubuh mereka bergerak, dan Raven saat itu mendapatkan nilai plus karena ia tetap fokus dan tidak bergerak sama sekali. Di hari yang lain, Raven dan beberapa rekan lainnya mendapatkan teori dari Kapten Gregory tentang jarak tempuh jenis senjata yang mereka gunakan untuk melumpuhkan musuh. Saat itu, Kapten menjelaskan senjata yang digunakan Raven hanya untuk menjangkau musuh dalam jarak 800 meter, dan senjata yang digunakan oleh prajurit yang lainnya mampu menjangkau musuh dalam jarak 2000 meter. Menurut Kapten, yang membuat seorang sniper berbahaya bukanlah senjatanya, melainkan kecerdasan dan kesabaran dalam mengintai musuh. Di hari berikutnya, Raven mendapatkan latihan untuk menembak target yang sudah ditentukan dengan cara teropong senjata mereka ditutup. Pada latihan ini, Raven mendapatkan nilai minus karena tembakannya tidak mengenai target. Latihan berikutnya, Kapten memberikan teori cara cepat menghitung jarak untuk melumpuhkan musuh. Sebagai ahli matematika, tentu saja urusan berhitung menjadi keahlian Raven, dan ia juga mampu menghitung dengan cepat soal-soal yang diberikan. Kapten pun sampai terkagum-kagum dengan kejeniusan Raven. Sebelum latihan terakhirnya, Raven memandangi patung kecil yang pernah diberikan istri kepadanya. Di latihan terakhir, mereka ditugaskan untuk menembak target dalam kegelapan. Kapten pun melepaskan peluru yang bercahaya agar targetnya sedikit terlihat dan mereka ikut menembak. Beberapa rekan Raven mampu menembak dengan tepat sasaran, namun Raven mendapatkan nilai minus, dan ternyata saat itu Raven belum menembak. Ia ingin membuktikan mampu menembak target tepat sasaran dalam suasana gelap. Terakhir ini Raven mendapatkan nilai 3+. Setelah pelatihan terakhir, Raven dan ketiga rekannya dinyatakan lulus sebagai sniper, dan Raven yang memiliki nilai tertinggi ditempatkan di kompi pertama.
Pada misi pertamanya, Raven ditugaskan untuk merebut kembali pos penjagaan yang kini dikuasai oleh militan Rusia. Dari jarak 400 meter, Raven, Kapten Gregory dan pasukan lainnya dalam posisi siap menyerang untuk melumpuhkan musuh Rusia. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil warga sipil mendekati pos penjagaan. Kedua warga itu pun diinterogasi oleh tentara Rusia. Sementara Kapten dan Raven membidik target. Satu persatu mereka pun melepaskan tembakan dan beberapa tentara Ukraina langsung menyerang militan Rusia. Akhirnya mereka pun berhasil menguasai kembali pos tersebut. Raven pun mendapat ucapan selamat atas keberhasilan misi pertamanya dari sang kapten. Kembali ke markas, Raven menanyakan temannya yang bernama Kim dan Dunay, dan ia mendapatkan informasi kalau keduanya sedang dalam misi. Saat itu Kim dan Dunay mendapatkan misi untuk melumpuhkan pihak musuh. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui oleh musuh hingga akhirnya Kim tewas oleh sniper musuh. Kematian Kim membuat Raven sangat terpukul. Di misi berikutnya, pasukan Ukraina memasangi beberapa bom di jalur yang sering dilewati oleh militan Rusia. Setelah bom dipasang, pemantiknya ditempatkan di batang pohon dan ditutupi oleh dedaunan. Tidak beberapa lama, pasukan Rusia mendekati jalur tersebut dan Raven sempat kaget melihat Ivan yang merupakan mantan muridnya kini telah menjadi militan Rusia. Meskipun demikian, Raven tetap harus menjalankan tugasnya dan ia membidik dan menembak pemantik bom hingga akhirnya Ivan dan militan Rusia akhirnya pun tewas. Di hari berikutnya, Raven kembali bertugas dengan kapten. Ia terlihat terus mengintai para musuh dengan teropong senjatanya. Tidak beberapa lama, ia melihat sebuah mobil terparkir di bawah pohon dan dua militan Rusia. Setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata militan tersebut merupakan tentara yang pernah menembak mati istrinya. Lalu Raven meminta izin kepada kapten untuk segera menghabisinya. Namun kapten melarangnya dengan alasan keberadaan mereka bisa diketahui oleh pihak musuh. Tersulut emosi, Raven tidak mematuhi perintah. Ia pun melepaskan tembakan yang membuat si pembunuh istrinya ini tewas. Ternyata dugaan si kapten benar, sniper musuh mengetahui posisi mereka. Sesaat kemudian kapten tewas oleh sniper musuh dan Raven berusaha untuk menyelamatkan kaptennya. Di markas Raven diberitahukan informasi intelijen akan mencari tahu siapa sniper musuh yang menembak kapten. Apabila sudah diketahui, Raven lah yang harus turun tangan untuk menghabisinya. Dan Raven saat itu menyanggupi permintaan komandannya. Kematian kapten membuat Raven sangat terpukul, apalagi itu terjadi karena dirinya tidak bisa mengontrol emosi dan tidak mematuhi perintah. Adegan selanjutnya, Raven dihubungi oleh komandan brigade. Diberitahukan dua pengintai Ukraina telah tewas oleh sniper musuh. Komandan meminta Raven untuk berjumpa dengannya untuk membahas kejadian tersebut. Raven pun bergegas ke markas untuk menjumpai komandannya. Sampai di markas, komandannya memberitahukan jika intelijen berhasil mendapatkan informasi tentang sniper Rusia yang sangat berbahaya bernama Seri. Seri telah membunuh 5 orang sniper, 2 orang tentara lainnya, salah satunya adalah Kapten Raven dahulu. Menjelaskan Seri melakukan aksinya dari sebuah pabrik kimia. Di pabrik tersebut terdapat 8 orang militan Rusia, di mana 5 orang berada di luar pabrik dan 3 orang lainnya berada di dalam. Dan target utama adalah Seri yang berada di dalam pabrik tersebut. Komandan pun menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk menyerang mereka. Dia ingin sniper menghabisi beberapa target di luar yang berjumlah 5 orang. Kemudian Raven ditugaskan untuk masuk ke dalam pabrik untuk menghabisi 2 sniper dan target utama adalah Seri. Setelah semuanya cukup jelas, mereka pun berangkat ke lokasi. Tiba di sana, Raven perlahan-lahan merangkak mendekati pabrik sementara para sniper memantau musuh yang berada di luar. Si komandan yang saat itu telah berada di sebuah ruangan kosong dekat pabrik memerintahkan Raven untuk masuk, dan di sini Raven dengan mudah menghabisi 2 target. Salah satunya adalah tentara yang pernah memukuli istrinya dahulu. Selanjutnya komandan memerintahkan para sniper untuk menghabisi musuh yang berada di luar.
Bersamaan dengan itu, komandan menembak dari dalam gedung kos untuk mengalihkan perhatian Sherry dan 2 sniper lainnya. Mereka pun berhasil mengalihkan perhatian mereka dan salah satu sniper musuh juga berhasil dilumpuhkan. Saat itu juga tersisa hanyalah Sherry dan 1 sniper musuh lainnya. Raven pun memasuki perlahan untuk mendekati target. Sherry saat itu memanggil teman-temannya melalui HT, namun tidak ada satupun yang menjawab kecuali 1 sniper yang masih hidup. Lalu Sherry memerintahkan sniper itu untuk mengecek lokasi sekitar. Ia sendiri juga mulai curiga dengan keadaan yang tidak seperti biasanya. Ia pun ikut mengecek keadaan di sekitar dan naik ke atas pabrik. Sampai di atas, Sherry pun terkejut melihat salah satu snipernya telah tewas. Lalu ia menghubungi pasukan lainnya untuk meminta bantuan dan mereka bilang bantuan akan datang dalam waktu 10 menit ke depan. Setelah menghubungi bantuan, Sherry pun kembali masuk ke ruangannya. Raven yang sudah siaga di ruangan tersebut pun menghabisi Sherry dengan pisaunya. Setelah menghabisi Sherry, Raven menghabisi target terakhir dengan sebuah granat. Beberapa saat kemudian pasukan bantuan pihak Rusia telah tiba. Raven yang melihat kedatangan mereka menembaki sopir mobil tersebut dan baku tembak pun terjadi. Setelah misinya itu selesai, Raven mendatangi rumah dan makam istrinya yang tidak jauh dari pabrik tersebut. Saat di makam istrinya, Raven terlihat memegangi patung kecil yang terlihat di bawahnya kemanapun ia pergi, dan patung tersebut merupakan pemberian istrinya semasa ia hidup. Meskipun kini ia sudah berhasil membalaskan dendam atas kematian istrinya, Raven tetap menjadi seorang sniper untuk misi selanjutnya. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Sniper The White Raven yang rilis pada tahun 2022. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.